Wait, 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 wait. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem penerangan yang ada pada suatu mobil. Jadi sistem penerangan ini itu adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk memberikan cahaya dan mempermudah visibilitas pengendara untuk melihat lingkungan sekitarnya. Kemudian di sistem penerangan itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem penerangan interior dan eksterior. Jadi untuk sistem penerangan interior sendiri itu berfungsi untuk menerangi bagian dalam sebuah kabin, yaitu saat driver berkendara dan tepat bagian belakang. Selanjutnya ada sistem penerangan eksterior. Jadi sistem penerangan eksterior itu untuk menerangi bagian luar dan sekitar pada sebuah kendaraan. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mengetahui apa saja komponen dari sistem penerangan. Nah, langsung saja di sini. Yang pertama ada baterai sebagai power supply. Nah, ini sebagai penyedia tegangan untuk meneruskan ke komponen yang lainnya. Lalu ada pengaman yaitu fuse di sini sebagai pengaman mencegah dari korsleting listrik. Dan juga di sini ada saklar sebagai komponen pemutus dan penyambung arus. Lalu ada kabelnya sendiri sebagai penghantar aliran listrik dari baterai. Dan juga ada beban yaitu lampu-lampunya sendiri, ada lampu belakang, lampu utama, lampu kepala, dan lampu depan, lampu kota. Nah, tadi kan sudah mengetahui tentang komponen penerangan interior. Nah, di sini penerangan komponen interiornya sendiri ada yang pertama lampu kabin yang berfungsi sebagai penerang pada kabin. Dan juga ada lampu indikator. Sebenarnya ada lampu indikator pada dashboard yang berfungsi sebagai penerang pada dashboard itu sendiri. Tapi di sini tidak tersedia, jadi hanya ada lampu kabin. Lalu ada komponen penerangan eksterior. Yang pertama ada lampu kepala yang sebagai penerang utama bagian depan kendaraan. Lalu ada lampu kota sebagai sinyal keberadaan kendaraan satu dengan yang lainnya, dan juga lampu nomor plat belakang di sini sebagai penerang bagian plat nomor belakang pada kendaraan. Oke, selanjutnya kita akan membahas rangkaian dari sistem penerangan itu sendiri. Bisa kita mulai dari rangkaian yang paling simpel dulu, yaitu rangkaian dari lampu kabin. Jadi untuk lampu kabin ini hanya mendapatkan dua terminal, yaitu satu positif diambilkan dari bagian fuse dan yang groundnya disambungkan ke ground. Oke, kita lanjut ke bagian lampu kepala. Jadi dari lampu kepala ini yang pertama jelas kita ambil dari sumber. Setelah sumber kita masuk ke fuse untuk sebagai pengaman fuse. Kemudian dari fuse ini masuk ke relay. Jadi di relay ini kita dapatkan positif dan negatif, maka akan terjadi kumparan dan kemagnetan terjadi sehingga bagian switch ini akan menarik ke bawah sehingga terhubung alirannya. Kemudian dari relay ini akan masuk ke bagian saklar low and high. Kemudian di terminal 56A dan 56B bagian sini akan masuk ke bagian beban dari lampu ini sendiri. Kemudian untuk groundnya seperti biasa disambungkan ke massa atau negatif lainnya. Kemudian kita lanjut ke bagian lampu tail atau kota belakang. Jadi ini hampir sama seperti lampu kepala. Jadi mulai dari baterai terlebih dahulu, dari baterai, kemudian sama masuk ke fuse sebagai pengaman, terus masuk ke relay juga. Setelah ke relay kita masuk ke bagian saklar yang sebelah sini. Nah, di sini ada tail dan head. Untuk head ini bagian kota depan dan tail itu bagian belakang, seperti itu. Jadi nanti setelah dari saklar ini akan diteruskan ke bagian
terminal di lampu-lampu kota tersebut. Seperti itu. Oke, setelah kita tadi mengetahui apa saja komponen dan juga fungsi komponennya dan juga bagaimana wiringnya, kita bisa langsung mempraktekannya pada unitnya langsung. Nah, unitnya itu ada di sana, jadi kita bisa langsung aja ke sana. Oke teman-teman, kita udah berada di unitnya. Nah, unitnya ini Avanza ya teman-teman. Tadi kan di panel udah dikasih tahu juga tentang komponen-komponen dan juga bagaimana merangkainya. Nah, di sini adalah realisasinya. Yang pertama, ini kan kunci kontak masih posisi lock, jadi masih katakanlah off. Lalu kita bisa on kan di sini. Nah, jika on, di sini ada indikatornya juga sudah menyala. Ini menandakan bahwa kunci kontak sudah on. Lalu untuk yang paling gampang, kita lihat dari lampu kabin. Karena paling gampang, ini tinggal diaktifkan. Nah, ini jika kanan maka akan hidup terus teman-teman. Tapi kalau ke kiri ini tidak akan hidup karena pintunya masih tertutup. Tapi jika pintu terbuka maka lampunya akan hidup. Nah, coba ya teman, kita buka. Nah, ini menyalakan. Jika kita tutup maka akan mati lampunya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke komponen lampu utama. Nah, di sini ada tuasnya teman-teman. Ini tuas dari lampu utama. Jika kita tekan satu kali, maka akan mengaktifkan lampu kota. Jika kita tekan lagi, satu kali lagi, yang kedua ini akan mengaktifkan lampu low atau lampu biasa dari lampu utama. Lalu jika kita tekan ke dalam, maka akan mengaktifkan lampu high. Di sini ada indikatornya ya teman-teman, warna biru di sini. Nah, lalu jika ingin dim, kita bisa tarik tuasnya seperti ini. Nah, indikatornya menyala, artinya dimnya juga menyala teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 8, untuk merealisasikan apa yang ada di panel tadi. Nah, untuk selebihnya atau kekurangannya kami mohon maaf. Semoga membantu video ini untuk teman-teman semua. Terima kasih.